Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Anda Pak. Di sini saya akan menjawab untuk soal tata cara fardu kifayah. Jadi apa yang dimaksud dengan fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu apabila dikerjakan oleh sebagian kaum muslim, maka sebagian yang lain tidak wajib, telah gugur untuk kewajibannya. Jadi kalau tidak ada yang mengerjakannya oleh kaum muslimin, maka kita semua akan berdosa, kaum muslimin tersebut. Jadi adapun saat hendak sakaratul maut, dia disunahkan ditalkinkan pada mayat itu yang sedang sakaratul maut itu kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat lain. Jadi lafaz tahlil disunahkan. Lalu setelah itu memandikan. Jadi memandikan itu disiapkan bahan-bahannya, perlengkapannya untuk dimandikan, yaitu tempat untuk dimandikan agak tinggi sedikit agar air mengalir. Disiapkan 3 ember untuk dimandikan jenazah, yaitu air bersih untuk ember yang satu lagi ember untuk sabun atau air bidara, satu lagi untuk kapur barus dicampur dengan air semuanya. Jadi saat jenazah dibaringkan, urut dulu perutnya agar keluar kotorannya bila ada kotoran di dalam. Jadi kalau setelah ada kotoran disiram kotoran tersebut, dan mayat itu harus ditutup kainnya. Apabila laki-laki tutup auratnya pakai sarung, apabila perempuan dari atas dada sampai kaki. Jadi yang berhak untuk perempuan itu adalah perempuan yang memandikannya. Kalau untuk laki-laki, yang berhak untuk memandikannya laki-laki. Dan kalau ada orang tua, dia diutamakan untuk memandikan anaknya itu orang tuanya, dan orang tua ada anaknya, diutamakan anaknya yang memandikan. Jadi dimandikan disiram air 3 kali dengan bilangan ganjil, boleh 3, 5 atau 7. Bagian kanan terlebih dahulu, lalu kiri dari kepala. Utamakan anggota-anggota wudhu dulu yang disiram, lalu dibaringkan kanan, siram 3 kali bilangan ganjil, baru baringkan kiri, siram dengan bilangan ganjil. Setelah air bersih tersebut, begitu juga dengan air bidara, air sabun. Siram dengan bilangan ganjil 3 kali kiri, lalu dari kanan kiri. Utamakan anggota wudhu, lalu baringkan kanan lalu kiri seperti yang pertama. Lalu siram dengan air kapur barus, seperti yang tadi juga, dari kanan utamakan lalu kiri. Lalu anggota wudhunya semuanya dari kepala siramkan. Lalu sesudah itu bilas semua bersih. Dari air sabun itu bersihkan, air kapur bersihkan pakai air biasa. Lalu setelah itu keringkan pakai pakaian yang mengeringkan, handuk. Atau setelah itu boleh disisir rambutnya untuk bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh dibuat 3 jalinan rambutnya. Boleh juga untuk bersihkan telinga. Setelah itu keringkan, sebagaimana Nabi juga dikeringkan, pakai pakaian Yaman, bungkusan Yaman, pakaian kain dari Yaman. Lalu setelah itu mengkafani jenazah. Untuk laki-laki itu 3 kain, kalau untuk perempuan 5 kain. Baju kerudung rompi 1, 2 kain biasa, 1 lagi kain basah, 1 lagi kain untuk membungkusnya, kain putih semua. Laki-laki 3, dan tali kafan 5 untuk kepala, leher, lalu pinggang, lalu kaki, dan bagian tangan sini, tengah dada. Jadi digulung dari sebelah kanan, lalu disimpulkan tali tersebut ke arah kiri. Jadi saat mengkafani pelan-pelan lepaskan penutup auratnya itu untuk dikafankan secara sempurna. Lalu ada proses mensolatkan jenazah, yaitu sholat yang pertama yang harus dilakukan. Yang pertama itu baca Al-Fatihah, tapi berniat terlebih dahulu, lalu ta'awuz, baru bismillah, Al-Fatihah. Takbir yang pertama itulah baca Al-Fatihah, lalu takbir yang kedua baca sholawat atas Nabi, baru ketiga untuk doa untuk si mayat. Lalu takbir yang keempat
doa. Jadi untuk mayat laki-laki sholatkan di kepalanya, imam di bagian kepala, kalau perempuan di bagian pinggang, dan bacaan tidak perlu dirubah sesuai dengan sabda Nabi saja, sesuai dengan nas yang ada, teks hadis. Lalu setelah itu mengantarkan ke kuburan, yaitu di saat mengantar ke kuburan itu kita disuruh tenang untuk merenungi apa yang sedang terjadi. Jangan ada zikir-zikir yang lain walaupun itu bagus menurut kita, tapi tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Kita disuruh diam, khusyuk untuk mengantarkannya sampai kuburan. Lalu di kuburan perempuan Nabi melarang perempuan untuk mengiringi jenazah karena takut nanti meratap, bersedih-sedih secara berlebihan. Lalu setelah sampai di kuburan, Nabi menyuruh untuk melepas sendal sesuai dengan hadis, laki-laki disuruh Nabi buka sendal. Jadi setelah itu kuburan berbentuk dua macam, yaitu lahat dan syak. Jadi jenazah itu menghadap ke kiblat. Jadi setelah dibawa orang yang menerima jenazah dari bawah itu 3 orang atau 2 orang, boleh dari arah kakinya, dianjurkan dari arah kakinya boleh, dan lalu dikuburkan. Setelah itu setelah dikuburkan itu Nabi berada di samping kubur dan berkata, doakanlah saudara kalian ini karena tetapkan agar jiwanya ditetapkan, karena sekarang dia sedang ditanya. Itu yang sunnah, tidak ada talqin apa-apa, tidak ada mengazankan. Yang sunnah hanya itu, dan doakan dia sampai setelah dikuburkan. Lalu takziah kepada ahli keluarga. Takziah jangan berlebihan, jangan berlama-lama, jangan berkumpul, karena berdasarkan riwayat sahabat ijma menganggapnya itu sebagai ratapan. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka sepakat itu berkumpul-kumpul untuk keluarga si mayat, apalagi si ahli keluarga memberikan makanan, jamuan makanan tuh sangat dilarang karena termasuk dari niyaha, ratapan. Oke Pak, itu saja. Makasih Pak untuk pelajarannya. Terima kasih pada Bapak Munawir Pasaribu sudah mengajarkan kami pelajaran ibadah. Itu saja Pak jawaban dari saya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.